Nobody here, sir. All right. Hana 2019. Episode sebelumnya, Eric Heller telah memberi informasi kepada Hana bahwa Ultra X telah berjalan kembali dan mereka telah mengembangkan subjek untuk menjadi kelinci percobaan. Singkat waktu, Hana dan Eric langsung datang ke markas Ultra X untuk menyelamatkan seluruh para subjek yang sedang menjadi kelinci percobaan. Namun sayangnya subjek yang akan diselamatkan oleh Hana, mereka semua belum mendapatkan respon yang baik karena sudah terpengaruh. Seseorang yang telah keluar dari kamarnya, dia menodongkan senjata kepada Hana dan dia mempunyai pikiran yang lain. Kemudian orang tersebut membantu Hana untuk mengeluarkan para subjek. Namun sangat disayangkan, seluruh para subjek telah dievakuasi oleh para petinggi, ditambah lagi dengan pengamanan militer. Jerome yang menjadi kepala program ini, dia pun langsung mendapatkan sebuah persiapan. Dari kejauhan Marissa Wiggler langsung tercengang karena Ultra X telah berjalan kembali. Sehingga Eric Heller bersama Hana dan yang lainnya mendapatkan sebuah serangan dari pasukan militer, sehingga pada akhirnya Eric terluka parah. Kemudian ketika akan kabur, Jerome langsung menghadangnya. Dengan sigap Marissa Wiggler membunuh mati Jerome. Namun sangat disayangkan, sang ayah bernama Eric Heller harus meninggal di tempat ini. Sehingga sekarang Hana bersama seorang subjek yang diselamatkan. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Kita bahas sekarang. Season 2 episode 1 diawali sebuah hutan Bukovina, Rumania, di mana hutan ini adalah awal perjuangan Hana ketika masih bayi, dibawa oleh Eric Heller untuk bersembunyi. Sekarang Hana yang telah kehilangan sang ayah dan akan berjuang dengan seorang wanita. Dia adalah program subjek yang diselamatkan bernama Clara. Sekarang mereka pun akan berjuang bersama Hana tentunya untuk bisa mendapatkan sebuah kebebasan. Mereka pun akan menjalani hidup beberapa waktu kemudian di tempat ini untuk menjalani sebuah latihan persiapan. If we're never going to leave. Kehidupan yang tidak biasa untuk Clara, berburu dan makan seadanya di tempat ini untuk bisa bertahan hidup di tengah-tengah hutan. Kemudian mereka berdua sedang melakukan asik bercengkrama. Tiba-tiba saja drone pengintai datang untuk mencari keadaan mereka berdua. Sehingga Hana dan Clara langsung ngabret di tempat tersebut karena mereka adalah buronan CIA. Terlihat Clara yang sedang bersembunyi, dia pun sangatlah cemas karena drone terus saja mendekati dirinya. Untung saja Hana langsung mengalihkan perhatian dengan membuat suara gerakan. Dengan suara tersebut, ternyata drone telah mengamati ada sebuah pergerakan di tepi sungai. Namun tidak diketahui bahwa Hana ada di dalam air, sehingga drone pengintai langsung menjauh dari lokasi mereka bersembunyi. Dirasa sudah aman, mereka pun langsung bergegas. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan para siswa subjek percobaan. Mereka telah sampai di sebuah bandara untuk datang ke suatu tempat. Diantar oleh bis khusus, mereka semua akan dibawa ke sebuah pelosok negeri di mana lokasi tidak dikenal Inggris Utara, karena mereka akan menjalankan program yang telah berlanjut di sebuah tempat Rumania. Karena lokasi tersebut sudah diserang oleh Hana bersama ayahnya beberapa waktu yang lalu, sekarang mereka bersembunyi di Inggris Utara. Welcome to the Meadows. Kembali lagi ke Rumania, pangkalan udara, di mana seseorang telah membawa Marissa Wiggler dan akan melakukan interogasi kepada dirinya. Dia bernama John C., kepala militer di tempat Rumania, bertemu dengan seorang wanita yang tentunya sudah dikenal oleh semua orang. Dia bernama Marissa Wiggler.
Mereka pun langsung menanyakan keadaan Jerome, apakah betul ditembak oleh Eric Heller dan apakah dirinya juga ditembak oleh Eric Heller. Ternyata kita mengetahui Marissa Wigler membuat sebuah alibi untuk bisa menyelamatkan Hannah dan Eric Heller. Namun sangat disayangkan semua telah mengetahui jasad Eric Heller telah dikubur di suatu tempat Rumania. Would you care to come with me for a moment? No. It's right down here. Don't take long. I don't understand. Ternyata Marissa dibawa oleh John untuk komunikasi lebih serius. Di sisi lain, pusat CIA Virginia, Amerika Serikat akan merekrut seseorang agen yang tentunya ini sudah berkompeten bernama Terry Miller. Dia adalah seorang intelijen yang akan ditugaskan oleh seseorang, yaitu mengurus Ultra X. Namun program Ultra X ini belum bisa dijelaskan kepada Terry sebelum dia menandatangani semua perjanjian di atas kertas. Operasi Ultra X, perjanjian yang sangat rahasia, telah disetujui untuk keamanan Terry Miller, sehingga sekarang dia bagian dari Ultra X. Welcome. Selang beberapa lama kemudian, kembali lagi ke hutan Rumania, di mana Hannah dan Clara yang sedang melakukan pengintaian terhadap mobil pemburu. Ketika situasi sudah aman, dia pun langsung membajak beberapa senjata yang berada di mobil untuk melakukan persiapan untuk melakukan perlawanan. Kemudian ketika sedang santai, mereka berdua saling curhat bersama tentang apa yang dilakukan oleh satu sama lain. Namun di mana Hannah telah mempertanyakan ada sesuatu yang di dalam kulitnya Clara. Dia pun diduga itu adalah pelacak yang telah digunakan di dalam kulit, sehingga Hannah langsung mencongkel alat tersebut untuk bisa dibebaskan supaya tidak bisa terlacak oleh siapapun. My name's Leo Garner. Kemudian kita kembali lagi kepada para subjek yang akan menjadi kelinci percobaan. Mereka semua sedang melakukan rapat paripurna untuk pengarahan di fasilitas ini. Semua siswa langsung dikabarkan bahwa fasilitas di sini akan diberikan kebebasan karena mereka akan belajar tentang sosial. Kemudian kita diperlihatkan seorang gadis yang telah diberikan fasilitas yang sangat normal, seperti gadis biasa dengan satu kamar yang bebas, dan melihat ada sebuah foto dia yang bernama Sandy Phillips. Bukan hanya itu, Sandy pun langsung diberikan sebuah riwayat tentang kelahiran dan keluarganya. Namun di sisi lain, kembali lagi kepada Marissa Wigler dan John C. Dia yang sedang melakukan obrolan tentang Eric Heller yang telah membangkang pada tahun 2002 dan semua Ultra X telah dihancurkan. Namun 2 tahun kemudian, 2004, di mana Ultra X telah didirikan kembali oleh si John untuk mengembangkan senjata biologis militer, sehingga dia pun sangat resah terhadap satu siswa yang telah kabur dari program yang bernama Clara. Mereka pun meminta bantuan kepada Marissa Wigler untuk bisa menemukan Clara dengan harapan bisa kembali kepada program. That's why I need your help. Kembali lagi kepada Hannah dan Clara, di mana dia telah menemukan sebuah kabin di tengah hutan dan langsung membegalnya, mengambil semua barang dan cadangan makanan di tempat ini. Semua pakaian, makanan, termasuk juga alat-alat yang bisa digunakan, mereka telah mengambilnya. Kemudian kita melihat bahwa Clara ada sebuah foto keluarga, membayangkan bahwa ibunya masih berada di dunia ini dan rasa ingin bertemu dengan sang ibu tercinta. Kemudian Hannah mengajak Clara untuk pergi karena membegal sudah selesai. Dia pun langsung datang ke tengah hutan untuk persiapan. Let's eat, huh? Kemudian seseorang bernama Leo Garner telah memimpin operasi percobaan ini dan akan membimbing seluruh para siswa untuk bisa belajar sosialisasi. Selain bisa mendapatkan sebuah informasi, Garner mengatakan bahwa dunia ini sangatlah kejam sekali. Singkat waktu setelah mendapatkan materi dari Leo Garner, di mana Sandy telah melihat-lihat apa yang berada di kamarnya, semua catatan riwayat dari kecil sampai keluarga, ternyata Sandy mendapatkan informasi keluarganya menginginkan untuk sukses di dunia ini. Kemudian seperti gadis biasanya, Sandy langsung berdandan dengan cantik untuk bisa melakukan apa yang dia inginkan seperti gadis biasa.
Terry. Welcome to the Meadows. Thank you. Singkat waktu kembali lagi kepada obrolan John dan Marissa Wiggler, di mana John terus saja mendesak kepada Marissa untuk bisa mengaku apa yang telah terjadi di Ultra X Rumania. Bahkan dia telah mengetahui foto Hana di dalam handphonenya. Kemudian Marissa Wiggler terus saja mengelak bahwa foto tersebut akan dikirimkan kepada Jerome ketika beberapa sesi yang lalu, karena ini menjadi bukti bahwa dia memiliki Hana. Dengan kekuatan alibi yang dimiliki oleh Marissa Wiggler, dia pun tidak terkecoh sedikit pun. Namun si John terus saja mengetahui dia akan membebaskan Hana jika dia bisa menemukan siswa tersebut. Kemudian kembali lagi kepada program Ultra X, di mana makan siang mereka berbeda dengan yang lainnya. Terlihat ada seorang wanita cantik bernama Jules. Dia adalah seorang gadis yang satu program dengan Sandy. Mereka pun langsung melakukan obrolan. Ternyata program di Inggris ini berbeda dengan Rumania. Bahkan mereka lebih bebas dan bisa mengetahui keluarga satu sama lain. Entah apa yang dipikirkan oleh petinggi, tetapi tentunya mereka telah memberikan kebebasan. Mereka pun langsung berbagi. Ternyata satu sama lain berbeda dengan keluarganya. Mereka pun rindu masing-masing keluarga yang dirindukan bertahun-tahun. Singkat waktu, tiba-tiba saja Sandy langsung dipanggil oleh para petinggi untuk bisa memberikan informasi tentang Clara. Hi, Sandy. That's your name, isn't it? About trainee 249. Sesuai data dari Rumania, di mana Sandy bersebelahan dengan kamarnya Clara. Dengan begitu, Marissa Wiggler langsung melakukan pertanyaan untuk bisa mendapatkan informasi, karena apa yang telah terjadi di Rumania itu sangat tidak bisa dibayangkan. Mereka pun terusnya menggali informasi sehingga Sandy langsung mengatakan ketika beberapa waktu yang lalu pintu dibuka, Clara memang mengajaknya untuk kabur dan dia mengatakan ada sesuatu data tentang ibunya Clara. Sehingga Marissa Wiggler langsung membuat ide untuk bisa merekayasa kehidupan ibunya Clara. You okay? Singkat waktu akhirnya Clara bertanya apakah kita akan selamanya di sini. Karena sudah berminggu-minggu kita hanya bisa berkeliling di tengah-tengah hutan saja. Namun karena didikannya Eric Heller, Hana pun langsung mengatakan bahwa disinilah hanyalah tempat yang aman untuk kita berdua. The whole wide world, this is the only place we are safe. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Leo Garner yang telah melakukan obrolan dengan Terry, karena sekarang Terry akan menjadi bagian dari Ultra X bidang informasi dan komunikasi. Mereka pun langsung melakukan tutorial apa yang akan dikerjakan oleh si Terry, karena mereka seluruh para siswa di tempat ini harus bisa melakukan komunikasi dengan Terry. Entah apa yang dilakukan oleh mereka, yang pasti Terry akan berperan sebagai teman, keluarga, ibu, dan ayah seluruh para siswa. Jadi seluruh data keluarga mereka semua hanyalah karangan saja. I'm sorry. It's okay. Singkat waktu hari demi hari, di mana Clara semakin saja bosan dengan kehidupan ini. Dia pun murung entah apa yang diinginkan oleh Hana, dan Hana pun tidak menjelaskan betapa bahayanya di luar hutan. Sehingga Clara pun menginginkan keluarganya kembali dan ingin hidup dengan normal, tidak ada yang mengejar dan tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun, sambil memegang foto sebuah keluarga ketika membobol rumah. Kemudian kita melihat Marissa Wiggler yang telah mempersiapkan data keluarganya Clara, di mana dia telah merekayasa untuk semua kehidupan Clara di dunia sebelumnya, dan dia akan memancing Clara untuk datang kepada ibunya. Kemudian kita melihat Sandy yang telah membuka laptopnya. Tiba-tiba saja ada chatting dari ibu tercinta, menanyakan kabar bertahun-tahun tidak ada informasi dari program. Dia pun langsung mengatakan sangatlah kangen kepada anaknya. Sehingga ada informasi tersebut, Sandy merasa ada seseorang yang telah menanti dirinya di rumah. Sehingga dia pun lebih yakin dan percaya karena keluarganya masih hidup dan menginginkan dirinya pulang. Hugs and kisses, Sandy.
Kemudian keesokan harinya terlihat bahwa Clara telah menjauhi dari hutan. Dia pun langsung melihat sebuah kabin di pinggir hutan, melihat ada sebuah keluarga dan ingin menanyakan sesuatu. Sehingga dia pun langsung diajak untuk masuk ke dalam rumah dan akan melakukan obrolan. Clara langsung membuat alasan kepada keluarga ini bahwa dirinya telah tersesat berpisah dengan ibunya ketika berlibur di tempat ini. Kemudian mereka pun langsung menanyakan siapakah nama ibunya Clara. Dengan sebuah ejaan huruf yang telah diketik oleh gadis ini, ternyata ibunya yang baru saja membuat status di sosial media berada di sebuah hotel di ujung hutan. Sehingga mereka pun langsung bergegas. Kemudian selang beberapa lama, Hana telah melihat apa yang telah dilakukan oleh Clara. Melihat sebuah foto keluarga, Hana langsung bersiap-siap. Pasti Clara sedang berada di ujung hutan. Dengan secara tergesa-gesa, Hana pun terus saja berlari tiba di sebuah kabin di ujung hutan. Ternyata tidak ada siapapun. Kemudian kita melihat Sandy yang sedang ngobrol dengan Jules. Sandy langsung mengatakan bahwa dia telah melakukan chatting dengan ibunya, merasakan bahwa mereka sangatlah kangen kepada dirinya. Namun Jules langsung menyangkal apakah mereka semua bisa dipercaya karena ini semua tidak masuk akal, sehingga Sandy langsung marah. They're just a story to tell people. Just leave me alone. Sandy! Di sisi lain, kita melihat Clara yang telah dibawa oleh satu keluarga untuk bertemu dengan ibunya di ujung hutan. Namun tanpa disadari, semua ini adalah jebakan yang telah dibuat oleh Marissa Wigler supaya Clara bisa menemui dirinya. Mereka pun langsung bersiap-siap untuk bergegas. Kemudian di sisi lain, Hana yang terus mencari informasi kemanakah Clara berada. Dia pun terus saja melihat apa yang tersedia di dalam kabin tersebut. Tiba-tiba saja sekelompok tentara bersenjata langsung datang dan menemui tempat ini. Hana yang sudah mengetahui ada penyerangan langsung bersiap-siap. Nobody here, sir. Selang beberapa lama kemudian, tibalah di hotel di ujung hutan, di mana Clara telah diantarkan ke tempat ini. Mereka pun langsung menanyakan apa yang telah terjadi, namun Clara tidak menanggapinya dan langsung masuk ke dalam hotel tersebut. Bertanya kepada resepsionis untuk bisa mendapatkan informasi atas nama Samira Mahan. Dan orang tersebut langsung mengatakan atas nama ada di lantai 2 dan di pojok kanan. Sehingga Clara pun langsung masuk ke dalam kamar tersebut. Namun apa yang terjadi lalu tiba-tiba. Well, sit down, Clara. I need to talk to you. Where is my mother? And then I'm afraid she died. Sungguh tanpa diduga, Marissa Wigler langsung mengatakan bahwa Samira Mahan telah mati beberapa waktu yang lalu. Dan dia pun langsung menunjukkan bahwa Ultra X telah melakukan hal yang benar. Dan dia pun langsung memberikan sebuah informasi tentang keluarga barunya. Namun Clara pastinya tidak mau apa yang dilakukan oleh Marissa Wigler, sehingga dia pun akan kabur, tetapi langsung ditahan oleh para tentara dan ditangkap. Don't run away from me. Move in. Down on the ground! Ya, pada akhirnya Clara telah ditahan oleh si John. Kemudian si John langsung mengucapkan terima kasih kepada Marissa Wigler. Memang dia mempunyai sebuah potensi yang sangat langka bagi orang lain. Sehingga si John langsung memberikan tawaran kepada Marissa Wigler. Ultra X selalu terbuka untuk Marissa. Bahkan CIA selalu ada posisi untuk Marissa. Ia pun langsung memberikan kartu nama. Offer remains open. Singkat waktu, kembali lagi kepada Hana yang telah meledak di dalam kabin. Untung saja dia berlindung di posisi yang sangat aman, sehingga Hana selamat dari ledakan dan dia pun bertemu dengan seseorang diminta untuk mengantarkannya ke kota. Selang beberapa lama kemudian, ketika Hana bertemu dengan orang tersebut, ia pun langsung bertemu dengan keluarga yang telah menyampaikan Clara. Dan diduga dia langsung memberikan informasi tentang Clara.
Selang beberapa lama setelah itu, akhirnya Hana telah masuk ke dalam hotel di mana Clara berkunjung di tempat ini. Namun alangkah terkejutnya di mana seseorang yang sudah menunggu, yaitu Marissa Wiggler. Apa yang akan dilakukan oleh Marissa? Sayangnya episode ini telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya? Season 2 ini diawali dengan sangat tercengang karena perubahannya sangat signifikan sekali. Apalagi Hana sekarang berjuang sendirian dan bersama seorang siswa yang belum paham dengan keadaan. Bahkan di akhir episode ini, Clara telah diambil kembali oleh Ultra X. Apa yang akan mereka lakukan? Pastinya kita akan bahas tuntas di episode selanjutnya. Dan menjadi pertanyaan besar, bagaimanakah nasib Hana yang sekarang bertemu dengan Marissa Wiggler? Semakin seru saja, jangan sampai ketinggalan di episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Gadia GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.